Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, perkenalkan nama saya Okto. Usaha kayu Kalando ini dimiliki oleh dua orang. Yang pertama saudara Haryanto Dinu atau bisa dipanggil Bapak Ana. Terus yang kedua saya sendiri Okto. Biasa saya sendiri dipanggil Bapak Amor. Adapun usaha kayu Kalando ini dia berdiri sekitaran tahun 2018 sampai sekarang berkisar sekitar 5 tahun. Filsuf pada kayu Kalando ini kita ambil dari istilah adat Tongkonan yang bernama kayu Kalando di Toraja. Ini kita ambil filosofinya itu ibaratkan seperti pohon. Kalau kita masuk ke dalam hutan itu kita lihat pohon yang paling tinggi ya, itu paling menonjol ya, kita ada di antara pohon tinggi tapi kita yang paling di depan. Seperti itu filosofi dari kayu Kalando itu sendiri. Adapun usaha dari kayu Kalando ini dia bergerak di bidang usaha. Yang pertama itu seni ukir kayu dan kedua itu seni ukir patung kepala rusa. Patung kepala rusa ini kita terbagi menjadi dua lagi. Ada yang menempel di dinding dan ada yang diletakkan di atas meja atau kita bilang stand duduk. Adapun tambahan dari usaha yang dijalankan kayu Kalando itu salah satunya yang pertama juga ada makanan dendeng. Dendeng di sini ada banyak dendeng asin, dendeng manis pedas, halus. Kemudian ada kerajinan kulit buaya. Kerajinan kulit buaya di sini seperti dompet, tas dan macam-macam lainnya. Terus ada ukiran seperti koteka dan noken-noken dari mama-mama Papua di sini kita jual juga. Terus ada souvenir, ada jual menyediakan juga seperti buah merah dan minyak kayu putih dan snack-snack cemilan-cemilan juga di sini ada. Kami sediakan semua. Ini barang-barang kami dapatkan ini dari UMKM yang ada di Merauke yang masih berskala kecil. Kita saling membantu satu sama lain untuk pengembangan usaha kita, dan Papa Mama Papua di sini juga bisa terbantukan dari segi usaha mereka. Adapun tahapan pembuatan produk unggulan kami kayu Kalando yaitu ukiran kepala rusa. Ukiran kepala rusa, nah ini kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan pencarian bahan baku. Seperti kayu yang akan dijadikan itu kita pergi survei dulu. Kemudian setelah survei cocok, nah kita tebang. Itu tahapan pertama, lalu kita tebang. Terus tahapan kedua setelah pencarian bahan baku atau kayu yang kita tebang tadi itu kita bentuk pola kasar dengan cara mensensor sesuai dengan pola kasar untuk mempermudah kita dalam pembuatan nantinya. Kemudian yang tahap ketiga itu pembentukan global. Sebelum pembentukan global ada pembentukan dari kepala, terus mata, hidung, dia punya leher dan bulu-bulunya. Yang keempat adalah tahap finishing, yaitu tahap pewarnaan atau tahap pengecetan. Untuk tahapan pengecetan di sini itu tergantung permintaan konsumen. Apabila konsumennya meminta dengan cat dap, kita bikinkan cat dap yang tidak memenuhi warna. Atau kalau ada yang mau mengkilat ya kita cat mengkilat sesuai dengan permintaan konsumen. Itu 4 tahapan yang dilakukan di pembuatan kepala rusa. Untuk harapan kami ke depannya kepada pemerintah kami, mungkin dari pelaku usaha ini khususnya di seni ukir, mungkin dari segi permodalan mungkin kami dipermudah dalam peminjaman modal di bank untuk mengembangkan usaha kami. Terus harapan kedua itu dari pemerintah, mungkin kami berharap khususnya kami yang ada di Papua Selatan ini mungkin ada wadah atau tempat perkumpulan pengrajin seni ukir kayu, baik itu dari kita sendiri kayu Kalando teman-teman yang ada di Papua Selatan, misalnya Asmat, Kepi, Boven dan Merauke sendiri, sehingga kearifan lokal khususnya seni ukir ini tetap terjaga. Mungkin itu saja harapan-harapan kami dari kayu Kalando. Untuk perizinan dari pemerintah kami
dari kayu Kalando sudah mengurus dari PTSP 1 pintu, yaitu nomor induk berusaha. Kita sudah memiliki nomor induk berusaha di kayu Kalando. Terus dari segi pemasaran, di sini kami menggunakan 2 cara, yaitu melalui media sosial. Media sosial kami itu akun Facebook Kayu Kalando Art, dan Instagram kita itu Kayu Kalando Art Merauke. Nah, yang kedua itu adalah melalui offline. Metode offline ini kami melakukan promosi ke saudara-saudara dan ke teman. Nah, dari mulut ke mulut, akhirnya mereka datang untuk berbelanja ke Kayu Kalando Art. Adapun harga produk kami di sini, harga produk unggulan kami itu yang pertama produk dari ukiran tanduk rusa. Di sini tanduk rusa juga ada 2 jenis, yaitu tanduk rusa yang nempel di dinding dan stand duduk yang ditaruh di lantai. Untuk yang ditempel di dinding itu kita kisaran harga itu kalau seandainya tanduknya dari pemesan dia sekitar 3 sampai 3,5 juta ongkos kerjanya. Kalau tanduk dari kami sendiri dari kayu Kalando itu yang sudah ready, harga termurahnya itu 3.500.000 sampai 10 juta. Itu pun tergantung dari pola dan keunikan tanduk yang rata-rata mahal. Itu kalau cabangnya mulai dari cabang ganjil yang unik, misal 35 terus 7, 9, 11, 13, bahkan sampai 15. Kalau misalnya ada itu harganya sangat mahal, bisa sampai 10 jutaan lebih. Kalau semakin banyak cabangnya dan bentuknya unik. Nah, kalau untuk ukiran kepala tanduk rusa yang stand duduk, yang mana pembeli membawa sendiri, itu ongkosnya kisaran 4 juta sampai 4.500.000. Kalau tanduk rusa dari kita harganya kisaran 6 juta sampai 12 juta. Untuk ukiran asmat harganya berkisar 300.000 sampai 10 jutaan. Kayu Kalando telah memasarkan produk tidak hanya lingkup Merauke, namun juga sampai ke daerah Sorong, Timika, dan Jayapura. Untuk di luar Papua kami juga sudah mengirimkan ke Makassar, Kalimantan, dan Jawa. Pengiriman dilakukan melalui kargo pesawat. Pada tahun 2022 kami telah melakukan ekspor ukiran kayu asmat ke Singapura, dan pada tahun 2023 kami juga melakukan ekspor ke Thailand, dan puji Tuhan semuanya sukses diterima oleh para buyer.